Kamu kan tahu dia tuh penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia itu pasal apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini. Kali ini saya akan menceritakan kejadian yang gak masuk akal, tapi ini terjadi. Menghebohkan satu KBRI KL. Mengejutkan kita semua. Ya, yang namanya kejahatan itu kan bisa terjadi di mana aja ya. Dan orang jahat itu ada di mana-mana. Nah, hari ini benar-benar baru aja terjadi sore tadi. Saya dengar cerita lengkapnya dari Pak Dubes. Kebetulan tadi itu saya ada kegiatan di KBRI KL dan nggak sengaja di depan sebelum pulang itu ketemu Pak Dubes. Terus ngobrol-ngobrol lah kita semua. Dan beliau membeberkan satu tragedi kepada kita semua. Dan ketika saya dengar ceritanya itu, saya cuma bisa, hah? Jadi benar-benar speechless gitu. Kok bisa gitu loh, ada penipu yang setega ini, semanipulatif ini, selicik ini, dan benar-benar jahat banget gitu loh. Dan ini saya ceritakan ulang ya melalui YouTube saya ini supaya jangan ada korban-korban baru. Dan berkali-kali juga nih sudah diingatkan oleh berbagai pihak, jangan percaya calo yang katanya bisa menguruskan ini, menguruskan itu, semuanya dia bisa buat seolah dia tuh sakti mandraguna. Padahal itu semua hanyalah tipu-tipu. Kalau sudah uangnya hilang dimakan calo, Anda jelas kan nggak bisa ya berbuat apa-apa. Mau lapor ke polisi juga ya jelas takut. Karena memang dalam keadaan posisi yang kita ini salah, kita ini tidak punya dokumen, tidak punya izin tinggal. Bukannya buat laporan, nanti yang ada kita malah diborgol. Jadi ini telah terjadi sebuah tindak kriminal, penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang wanita. Dia sering dipanggil dengan nama Anissa, tapi nama aslinya yaitu Arwiyah. Arwiyah ini nama di paspor dan juga nama di KTP. Dan nama palsunya adalah Anissa. Ingetin ya, namanya adalah Anissa. Dia adalah seorang TKI asal Madura yang memiliki permit untuk bekerja di Malaysia. Dia tubuhnya gemuk, kemudian nggak tinggi-tinggi banget, postur tubuhnya sekitar mungkin 155 cm gitu ya, dan sering memakai kacamata. Dan si penipu Anissa ini telah diperkirakan menipu puluhan orang banyaknya, mungkin lebih dari 50 orang, dan total hasil penipuan dia ini diperkirakan melebihi 100.000 ringgit Malaysia. Wow. Jumlah yang sangat besar dan gila banget ini nominalnya ya. Penipuan yang dilakukan ini adalah katanya dia itu bisa ngurusin permit, kemudian dia nipu pembuatan paspor, nipu pembuatan SPLP, nipu bisa ngurusin visa, nipu bisa ngurusin pemulangan, dan yang lain-lain. Kemudian melalui Facebooknya Bapak Dubes Hermono, ini ternyata ada yang memposting wajah si Anissa penipu ini. Nah, ini dia wajahnya. Dilihat baik-baik, disimpan di dalam otak kita. Kalau ketemu orang ini, menjauhlah dan jangan berurusan dengan dia. Juga ada beberapa foto-foto yang saya lampirkan, yang saya dapatkan dari korban-korbannya juga nih, yang memberikan foto si Anissa ini. Ada juga si Anissa ini foto sambil megang duit dengan emas-emasan, gelang di tangan kanan dan kiri, juga cincinnya penuh di jarinya. Ini benar-benar calo kaya raya ya. Kayaknya dari mana? Ya nipu orang lah pastinya. Dan yang memposting si Anissa ini adalah orang yang ditipu juga, korbannya juga. Nama akun Facebooknya adalah Gatot Sumarsono. Dia menulis, ini orang calo juga penipunya Pak. Saya pun korban dari calo ini orang. Jadi sudah dilihat wajahnya, Anda harus ingat-ingat wajahnya dan waspadalah. Jadi cerita awalnya nih ya, ada seorang warga negara Indonesia yang datang ke KBRI KL. Dia dalam keadaan sakit. Dia mengadu dan membuat laporan kalau dia ini katanya mau dipulangkan sama si penipu Anissa ini. Tapi sudah 2 bulan yang lalu dijanji-janjikan saja, sampai sekarang tidak dipulang-pulangkan. Dan dia cerita ke KBRI KL kalau dia itu sudah membayar sekitar 13.000 ringgit untuk dipulangkan bersama dengan 2 orang teman lainnya. Dia bilang, dia dan Anissa ini sudah datang ke Imigresen Putrajaya. Tapi tunggu sampai dengan sore, nggak ada ngapa-ngapain di Putrajaya. Cuman tunggu aja di depan lobi itu, nggak masuk ke dalam, sampai dia yang dalam keadaan sakit ini harus berpanas-panasan nunggu di situ, nggak ada kejelasan. Dan karena nggak ada kejelasan, akhirnya sama si Anissa penipu ini dibawalah mereka ke PKNS. Di sana juga katanya kita akan ngurusnya ke PKNS nih, karena di Putrajaya nggak berhasil. Setelah sampai di PKNS pun nggak ada buat ngapa-ngapain. Tunggu di situ sampai dengan malam pun nggak ngapa-ngapain. Akhirnya setelah di PKNS pun nggak berhasil,
diambil sama si Anissa, korban-korbannya ini dibawalah ke sebuah penginapan. Ditinggal itu mereka di penginapan itu sampai dengan 2 hari nggak muncul-muncul si Anissa penipu ini. Dan karena mereka itu sudah emosi banget gitu kan, merasa oh ini kita ditipu nih sama si Anissa ini, datanglah mereka membuat pengaduan ke KBRI KL. Jadi begitu cerita awalnya dan bisa menyibak semua tabir kejahatannya si Anissa ini. Nah, karena aduan ini akhirnya Bapak Dubes memiliki ide untuk apa ya istilahnya itu kayak mau menangkap basah lah, mau menjebak si Anissa ini supaya dia itu bisa datang ke KBRI KL. Lalu singkat cerita, hari ini ada yang mengatakan bahwa si penipu Anissa ini akan datang ke KBRI untuk mengantarkan orang untuk buat SPLP. Kalau dipikir-pikir berani banget kan ya dia datang ke KBRI KL. Apa dia tuh nggak tahu kalau dia tuh sedang ditunggu? Ya jelas nggak tahu lah, makanya kan dia berani tuh datang. Lalu Pak Dubes pun mengarahkan kepada semua security yang ada di depan KBRI itu, yang jaga bapak-bapak satpam di depan itu, kalau ada si Anissa ini dateng, sudah ditunjukin dulu nih mukanya si Anissa, langsung disergap aja tuh. Dan bener aja dong, beberapa jam kemudian si Anissa penipu ini datang beneran ke KBRI KL. Begitu dia sudah masuk ke KBRI ini, langsung lah disergap dan disidang sama staf-stafnya KBRI KL. Kemudian dia ditempatkan di sebuah ruangan nih, kemudian disoal siasat lah dia, ditanya-tanya, kamu itu kenapa jahat banget sampai nipu begini banyak orang, modusnya gimana, siapa aja yang ditipu, berapa nominalnya. Tapi yang namanya penjahat ya nggak mau ngaku lah, dia berkelit ya, ngeles ke sana ke sini gitu. Tapi setelah HP-nya si penipu ini diambil tuh ya, diperiksa kan handphonenya, baru deh terungkap semua korban-korbannya. Seketika itu juga si korban-korbannya nih ditelepon satu-satu sama staf KBRI untuk bisa datang sekarang juga ke KBRI KL. Dan begitu para korbannya sampai di KBRI KL, mungkin sekitar ada 7 atau 8 orang gitu ya hari ini nih korban yang datang. Dan katanya masih banyak lagi di luar sana yang nggak berani mengadu dan nggak berani bicara lah tentang dia itu sudah menjadi korban penipuannya si Anissa ini. Ya mungkin mereka tuh nggak berani karena ada ancaman ya dari si Anissa ini, kalau kamu berani ngadu nih awas aja kamu ya. Mungkin si Anissa udah ngancam gitu tuh, karena katanya dia ini punya backingan oknum polis Malaysia. Ini oknum ya, jadi ya kan nggak semua orang baik, ada juga orang yang jahatnya. Nah singkat cerita, korbannya satu persatu datang nih, sampai bikin geleng-geleng itu kepalanya staf KBRI KL karena korbannya tuh banyak banget. Dan waktu korbannya itu datang, langsung deh mereka tuh didudukan di satu ruangan, disidang, dihadap-hadapkan sama si Anissa ini, dikonfrontasi langsung. Kamu ditipu apa? Berapa uangnya? Kamu ditipu apa aja? Berapa uang yang kamu kasih? Nah di sini mereka ada yang ngaku ditipu 4.000 ringgit, ada yang ngaku ditipu 8.000 ringgit, bahkan ada yang sudah pernah menyetor 40.000 ringgit ke si Anissa ini. Gila banget nggak tuh? 40.000 ringgit coba. Oh, no. Jadi si Anissa ini, jadi dia tuh berasa dia tuh adalah kepala agent, kepala calo, dia punya calo-calo di bawahnya tuh yang mencari-cari korbannya dan akan menyetor kepada dia. Tapi kan calo di bawahnya ini juga nggak tahu ya kalau mereka itu juga akan ditipu sama si Anissa. Begitu mendengar pengakuan semua korban-korban yang datang, ya si Anissa udah nggak bisa berkutik lagi. Apalagi dengan ada bukti-bukti juga, ada bukti foto, ada bukti penyerahan uangnya. Nah si Anissa ini juga modusnya dia nggak pernah mau transfer, dia maunya cash. Karena kalau cash kan dia bisa mengelak. Saya nggak pernah nerima uang dari kamu, mana buktinya saya nerima uang dari kamu. Makanya dia selalu datang ke rumahnya orang-orang itu. Karena kalau transfer kan itu bisa di tracking gitu ya, bisa ditelusuri nama rekeningnya siapa, pemiliknya akun siapa, banknya apa, nomor rekeningnya dan yang lain-lain. Tapi kalau ngasih uangnya secara tunai itu kan dia gampang aja. Nanti suatu saat dia dibilang saya udah setor ke kamu, dia akan mengelak. Oh tidak, saya tidak menerima uang Anda. Itu dia salah satu kelemahannya kalau ngasih uang ke orang secara tunai. Dan bahkan ya parahnya lagi, korbannya ini ada yang sedang sakit parah, harus duduk di kursi roda, dan ada orang yang sudah tua gitu ditipu, ibu-ibu, bapak-bapak itu aduh bener-bener deh kejem banget yang namanya si Anissa ini, segitu liciknya dan tega gitu loh, makan uang orang yang dalam keadaan sakit di atas kursi roda. Kemudian ada juga yang mengadu kalau dia itu ngurus permit sama si Anissa, tapi dapat permitnya itu permit palsu. Sedangkan dia bayar ke si Anissa ini kan uang-uang asli, kok permitnya palsu? Harusnya kalau permit palsu bayarnya juga pakai uang palsu ya. Pokoknya ini ruwet banget lah kasusnya, karena korbannya itu berjibun, korbannya banyak banget yang berjatuhan. Dan yang bikin saya tuh nggak habis pikir ya,
ya, kok bisa gitu loh. Mereka tuh percaya banget sama orang yang nggak dikenal, menyerahkan uang ribuan sampai puluhan ribu ringgit ke si Anissa ini. Dan pas saya keluar dari KBRI, tahu nggak sih, saya tuh ketemu sama si Anissa penipu ini nggak sengaja. Dia pas mau keluar, saya juga pas mau keluar. Jadi tuh saya papasan gitu. Dia tuh pakai kerudung warna abu-abu, pakai kacamata, pakai masker lah, mukanya ditutupin. Saya ngeliatnya tuh gerem banget, rasanya pengen saya caci maki kayaknya. Tapi kalau di kampung saya, mungkin ini orang udah dikeroyok gitu ya, diarak keliling kampung gitu. Dan tebakan kita semua nih, si penipunya, si Anissa ini kan orang Madura. Dan kebetulan sebagian besar itu korbannya adalah orang Madura semua. Ya bukannya saya ngomongin orang Madura itu nipu, enggak, ini oknum lah ya. Mungkin aja karena korbannya ini ngerasa, oh dia orang Madura, kita sama-sama Madura nih, kita sama-sama tahu daerah tempat tinggal kita sama-sama bicara pakai bahasa Madura. Iya, dengan mudahnya mereka percaya. Jadi dari cerita ini saya tekankan, intinya adalah di sini saya cerita nggak ada saya mau menjatuhkan si Anissa ini ya. Memang fakta kok, memang kenyataannya dia ini terbukti dia sudah menipu banyak orang dan korbannya berjatuhan dengan kerugian beratus-ratus ribu ringgit. Dan sudah semestinya saya sebagai bagian dari masyarakat juga saya harus menyuarakan kebenaran dan membuka fakta supaya jangan jatuh korban lainnya. Dan saya juga mau kasih tahu ke Anda-Anda semua nih yang nonton saya, jangan benar-benar deh Anda percaya dengan calo-calo pembuatan permit yang katanya bisa ngurusin visa, yang katanya bisa mulangkan orang, bisa buatkan paspor, bisa buatkan SPLP. Itu udah lah, nggak usah. Karena yang namanya permit itu dibuat sama majikan Anda. Bukan Anda yang harus bingung-bingung gimana caranya buat permit gimana. Enggak. Majikanlah yang bertanggung jawab untuk membuatkan Anda permit. Bukan calo. Begitu juga dengan SPLP. Buat sendiri aja lah. Saya kan sudah pernah ya kasih cara tutorial untuk buat SPLP. Mudah banget dan nggak susah kok. Harganya juga murah. Hanya Rp35 aja. Dan sekali lagi saya mengajak saudara-saudaraku semua nih yang nonton video ini dan juga punya kepedulian yang sama seperti saya, ayo kita bersuara untuk kebenaran. Kalau Anda korbannya si Anissa ini juga, lapor aja ke KBRI KL. Karena saya percaya kejahatan seperti ini akan musnah kalau kita yang tahu mengenai kejahatan-kejahatan seperti ini tuh kita buka suara. Kita nggak diam aja melihat kejahatan yang terjadi. Apalagi ini terjadinya saya lihat langsung di depan mata saya gitu loh. Memang bukan kita yang ditipu, bukan saya yang ditipu, tapi kan bisa aja orang-orang yang kita kenal di sekitar kita yang akan ditipu dan menjadi korban dari modus penipuan seperti ini. Dan coba bayangkan kalau si Anissa ini terus bergentayangan beroperasi mencari korbannya, tidak kita hentikan, akan ada lebih banyak lagi korbannya yang akan ditipu sama dia. Dan pasti kita akan ikutan sedih ya kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita itu ditipu, menjadi korban penjahat seperti Anissa ini. Janganlah, kita harus menghentikan. Jika ada sesuatu yang Anda tidak pahami, Anda harus mencari informasinya itu kepada pihak-pihak yang tepat. Datang ke KBRI, bisa tanya di sana mengenai hal-hal yang bikin Anda bingung. Tapi kalau Anda juga pernah menjadi korban penipuan dan ingin menceritakannya sama saya nih, saya membuka ruang selebar-lebarnya untuk Anda menyalurkan pengaduan Anda melalui YouTube saya ini. Silakan aja Anda menghubungi saya, dan tapi harus disertai bukti-buktinya ya. Karena kan saya nggak mau nih malah nanti ada fitnah gitu kan, yang tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya, bukan berdasarkan fakta, itu jangan. Tapi kalau ada buktinya seperti kejadian si penipu Anissa ini, ada korban-korbannya yang puluhan itu dan uangnya juga banyak banget yang ditipu. Nah, ini harus kita viralkan, harus kita beritakan kepada semuanya. Kalau perlu Anda screenshot nih foto-foto Anissa di YouTube saya ini, Anda sebarkan ke grup-grup Facebook atau ke grup WhatsApp Anda, kemanapun itu, supaya tidak jatuh lagi korban yang lainnya. Dan tentu saja kita haturkan ucapan terima kasih banyak kepada pihak KBRI KL dan juga Bapak Dubes Hermono yang telah berhasil meringkus si penipunya. Dan sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia, KBRI juga selalu berperan aktif dalam hal untuk kebaikan warganya di Malaysia. Keren deh pokoknya KBRI ya. Oke, sekian untuk kali ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeruk makan jeruk.